Oh yes, itu channel ya. RGC 1 Hits Ya. Apa ya? Ya best lah pokoknya ya. Tersegalanya. Di sini itu para seminaris ya, calon-calon imam, calon-calon pemimpin kamu, iya kamu yang udah diseleksi ya, seleksi sangat ketat sekali di sini ya. Mantap dah. Oke bro, udah usah basa-basi lagi. Kita ini mau ngapain sekarang di sini bro? Kita ini sekarang mau bincang-bincang. Bincang-bincang apa? Masalah negeri, politik. Bukan. Kita mau bincang-bincang tentang dari seminaris gitu ya. Siapa aja? Siapa aja ya? Banyak ya. Kayaknya teman-teman udah kepo nih ya. Iya, Jadi kita kayaknya itu kepo ini di video kali ini mau podcast, mau ngobrol santuy, mau bincang-bincang santuy sama teman-teman seminaris. Angkatan berapa aja? Ada angkatan 70, angkatan 71, ada angkatan 72 dan angkatan yang terbaru angkatan 73. Ya, jadi itu baru masuk, Ya, baru crash. masih fresh, Ya. belum diapa-apain. Kalau yang mau bisa diambil punya juga. Oke, di video kali ini tuh kita mau bincang-bincang soal apa sih kata mereka tentang seminari. Kalau waktu itu kan bersama dengan Romo Rektor kita lebih banyak ke sosialnya, lalu ke program pendidikannya. Nah kali ini bagi mereka yang merasakan gimana sih dinamikanya di seminari gitu ya bro ya. Iya. Betul. Pak cuma itu cuma iya aja ya. Iya. Ya tapi nggak apa-apa guys. Karena di seminari itu ya kita banyak variasi, banyak dinamika, banyak jenisnya, ya kan banyak tipe. Kalau dibilang itu banyak model atau gimana itu nggak apa-apa. Kalau katanya Romo Rektor, cuma nesu, di happy aja, happy aja. Kalau katanya Romo Daunnya, mosdol. Nah, kalau katanya brother-brother yang kemarin nyanyi waktu tampil, Iya. happy aja lah. Ya, dinikmati aja. Ya, itu aja lah ya. Iya. Usah basa-basi. Bosen gua. Langsung Udah. dah, langsung. Kita lanjut aja ya. Hmm. Yang pertama kita akan bincang-bincang dulu ke brother Anthony angkatan Iya. 70. Cek di guys videonya. Oke, kita lanjut dengan narasumber pertama kita dari Saudara Antoni dari angkatan. Angkatan 70 guys, angkatan Santo Arkangelota Dini. Oke. Sebutannya apa? The Arkangelis. Oh, siap. Angel. Mantap. Angel itu malaikat ya guys yang punya sayap. Iya, betul. Betul. Tapi kita nggak bahas malaikat ya. Kita akan bahas apa sih dinamika kehidupan, lalu suka duka, kegalauan mungkin ya, Ya, brother ya, ya. atau apapun itu tentang di seminari ini. Ya kan umumnya beda kan antara kehidupan para seminaris dengan para pelajar di luar sana kan ya. Ya, sangat Ya. berbeda. Oke, kita kupas. Ya, Apanya yang dikupas? ya itu yang dikupas. Dibelah-belah. Ya. Oh, yang enggak guys, kita itu mau ngupas kehidupannya. Yang pertama itu pasti banyak yang kepo lah ya kan, ini angkatan 70 itu sudah berapa lama sih ada di seminari ini? Ya, jadi saya tuh perwakilan dari angkatan 70 itu sudah 4 tahun di seminari. 4 tahun. Ya, jadi sejak saya tahun 2018 mungkin. 2018. Kok mungkin? Mungkin. Lupa saya. Pasti. Oh. Ya. Tapi 4 tahun sudah ya? Iya, Di sini 4 sudah tahun. kakak kelas ya? Iya. Oh, berarti banyak pengalaman, banyak motivasi ya? Iya, Banyak sebagai pengalaman. senior. Ya. Ya Jadi, pas. saya itu Nggak apa-apa, santuy, gak usah dikat ya. Langsung aja lanjut. Langsung los. saya itu dari KPP. Dari KPP terus Hah? itu kan 1 tahun. Terus langsung naik kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kelas 3. Jadi totalnya itu 4 tahun. Gitu. Begitu, oke. Ya, zamannya Masnya dulu kan masih ada KPP kan ya? Ya. Kan beda sama yang sekarang. Ya, Beda. karena sekarang itu programnya itu 3 tahun guys ya. Jadi kalau dulu ada 4 tahun, ada KPP Ya. nya, kalau sekarang nggak ada. Ya, dinikmati aja lah, dinikmati. Hidup dinikmati, bagian kita yang ciptakan. Dinikmati. Lanjut. Oke. Slebeo. Terus apa suka duka di seminari? Sebagai Kalau- senioran paling senior punya adik yang banyak. Punya banyak pengalaman, Hmm. banyak relasi, banyak simpenan, simpenan rohani pastinya. Ya, Simpanan rohani Nah, rohaninya itu apa? tentang kehidupan dengan Tuhan Yesus. Oh, Holy guys, holy. sekali ya guys. Guys, lanjut. Mantap nih. Ya, Slebeo. jadi Bisa ditiru guys. ini dimulai dari sukanya dulu ya. Oke, Apa sukanya dukanya dulu. dulu? Mending duka dulu karena dibalik kesedihan akan muncul kegembiraan. Ah, iya. Jadi dimulai dari yang duka dulu ya. Kalau dukanya di seminari itu guys, ketika kita kan hidup satu angkatan gitu kan. Ada angkatan guys. Mungkin sebentar ya, mohon maaf saya potong dulu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih angkatan itu?
Angkatan itu merupakan teman seperjuangan, sukanya kumpul bareng, sedihnya juga kumpul bareng, yang nemani kita tuh dari awal masuk seminari sampai sekarang. Kayaknya lebih tepatnya bukan teman ya, tapi saudara kayak gitu. Iya, Saudara ya? teman yang sudah menjadi keluarga. Kalian kalau mau punya banyak saudara, masuk seminari dong. Betul, mantap. Seru di sini bro, nggak ada paksaan, happy terus, happy life in Mariano. September 2020 itu ada saya dan Mas Antoni. Oh iya. Ntar promosi dulu ya. Lanjut. Ya, jadi saya ceritakan tuh angkatan saya itu kan pertamanya ada sekitar 13 orang. Iya. Pada saat itu kita berproses bersama hingga pada akhirnya itu belum sampai beberapa bulan tuh beberapa teman saya itu keluar karena Seleksi alam ya, seleksi alam. karena pertama itu kan masih KPP. Oh. Mereka itu merasa wah ini nggak perasan saya di sini. Masih Nggak cocok. Bisa. Ya. Jadi mereka memutuskan keluar. Itu ada 2 orang. Namanya itu Brian sama Dimas. Oh. Lalu berjalan lagi kita itu tinggal 11. Tinggal 11 orang. Oh, salah. Loh. Yang keluar itu pertamanya ada 3 orang. Oh, 3. Berarti tinggal 10 ya guys. Ingat 10. Iya. Jadi pertamanya itu kan yang keluar Brian, kemudian itu ada si Dimas. Dimas itu keluar, terus habis itu sama Pasa. Pasa ini orang Sumatera. Pasya ungu. Bukan. Oh, beda. Beda. Dia lain ya. Ya, itu Pasa itu sudah keluar juga karena dia tuh nggak cocok sama seminari, nggak merasa bukan jalannya jadi keluar. Terus Kok sedih saya. jangan sedih. Ya lanjut lagi terus akhirnya dari KPP itu kami itu berproses dengan 10 orang itu kami berproses belajar bersama. Lalu ada yang rontok, lalu akhirnya tinggal 5 orang ya sekarang. Iya, sekarang tinggal 5 itu karena banyak seleksi alam. Ya begitulah. Jadi sampai sekarang tuh saya berproses dengan 5 keluarga saya. 5 keluarga. Iya. Berarti sukanya itu karena ada angkatan itu ya, Bro? Iya. Oh, gitu. Jadi guys, Selalu menemani. itu sukanya. Kita tanya dukanya apa kalau duka? Kalau dukanya itu ketika dalam keluarga kita itu ada terjadi suatu permasalahan atau masalah. ya kan namanya juga manusia kan, mungkin Heeh. ada yang belum bisa menerima kekurangan yang lain atau belum bisa menerima sikap gitu, jadi terjadi perselisihan. Oh Sehingga iya. ya itu membuatkan para teman-teman atau teman-teman saya itu merasa sedih gitu. Apa kayak misalnya ada masalah ini, kok bisa aja kayak gini-gini, terus ngapain juga ada masalah gini kan, jadi kan kepikiran terus pasti Iya. kan kita sedih kan. Ya itu dukanya di seminari juga. Tapi kan selama hampir 4 tahun ini kan setidaknya sebagai senioran kan punya cara tersendiri kan ya, Iya. untuk mengatasi semua duka-duka itu tadi ya kan. Oh iya, mau tahu caranya kan? Iya. Oh, Bisa sharing oh iya. sedikit saja. Jadi caranya itu kita membicarakan bersama. Jadi kan kalau namanya masalah kalau nggak dibicarakan nggak bakal selesai. Jadi kita harus berbicara. Nah dalam pembicaraan itu kita harus terbuka. Jadi Berarti kuncinya terbuka ya? ya terbuka. Jadi kita harus cerita masalah kita, terus cerita apa yang menjadi apa ya, menjadi keganjalan, apa yang nggak enak dalam diri kita tuh kita ceritakan. Jadi semuanya kan clear, kita jadi tahu semua. Jadi udah kita harus maaf-maafan. Akhirnya itu kita minta maaf apa, terus berkomitmen, terus jadinya bisa berjalan lagi. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu. Ya, jadi lebih kenal lebih dalam gitu. Ya ini juga pesan buat kalian teman-teman. Ya. Kalau misalnya ada masalah, jangan ngomong di belakang, ngomong di depan. Mhm. Meskipun menyakitkan, tapi Iya. menyelamatkan. Kalian ngomongnya di belakang lewat status, lewat Iya. WA, Ayo. Jangan banyak nyindir gitu loh. Nggak gentle, nggak Langsung gentle. gitu loh. Iya. Kalau di seminari itu pasti aman lah. Ya kita tadi dibilangin jangan lama-lama. Oke, kita lanjut Iya. aja ya guys ya. Iya. Daripada nanti videonya kelamaan. Nah, selama Iya. 4 tahun di sini terus ngapain aja sih di seminari itu? Ya, Sebagai- hal-hal yang berkesan atau berkesan. mungkin ada acara atau program atau apa itu lah ya, kita kan nggak tahu ya kan. Oh ya, jadi pengalaman saya selama 4 tahun di tempat ini tuh banyak acara yang sangat apa ya, meriah gitu ya bagi Meriah. saya. Jadi nggak bosen gitu. Jadi saya tuh
4 tahun di sini tuh nggak bosan sama sekali karena itu banyak acara. Salah satunya itu seperti kalau misalnya kita itu ada ulang tahunnya seminari itu. Oh, itu acara paling besar itu kan ya. Kita tahu sendiri ya. Iya. Itu kita bisa seru-seruan bareng. Di situ juga kita menggunakan waktu kebersamaan kita biar lebih dekat gitu kan. Antara kakak kelas dan adik kelas, teman angkatan semuanya. Dengan formator juga kan. Bener-bener pure kayak gak ada sekat gitu ya. Iya, jadi kita tuh kumpul bareng gitu. Terus itu ya acaranya kayak kita ikut lomba, terus habis itu lomba-lomba kayak outbound gitu kan. Nah kemudian ada juga acara-acara seperti retreat, rekoleksi. Jadi dalam hidup juga kita butuh asupan rohani. Nggak duniawi terus ya guys. Iya, jadi dengerin guys, kita nggak harus berkutat dengan keduniawian terus. Kita harus sekali-kali memasukkan diri kita ke dalam kerohanian. Apalagi kita seminaris. Jadi kita di sini juga ada acara retreat, rekoleksi, terus juga acara-acara rohani lainnya kayak ziarah dan lain sebagainya. Jadi ya sebagai refreshing dan juga sebagai penumbuhan hidup rohani kita. Kemudian acara lainnya yang seru-seru itu apa ya? Ya pasti banyak ya. Bisa disebutin. Iya, kalau diceritain semua nanti bisa berapa jam durasinya itu. Ini nanti malah jadi kayak jadi kayak tafsir Alkitab ya. Jadi kalau penasaran nyobain aja di sini. Kita harus masuk langsung. Jadi intinya itu ya. Intinya itu apa? Intinya itu di seminari itu seru, nggak bakal bosen. Nah, serunya karena ada keluarga yang namanya angkatan. Juga ada orang tua yang namanya romo. Orang tua kita itu di situ guys. Jadi itu udah nggak usah panik kalau di seminari itu nggak bakal bosen. Banyak teman, banyak kegiatan itu nggak bakal bosen. Oh siap. Oke bosku, karena ini ada namanya durasi ya guys. Ya. Harus mahir video ini. Tapi sebelum itu mungkin bisa promosi IG dulu, silakan. Oh ya, jadi saya ingin boleh. IG apa? IG. IG mantan nggak apa-apa. Ya, jadi gini teman-teman, di angkatan saya itu kan ada 5 ya. Ya, saya kasih tahu semua ya, biar mereka itu kebagian juga. Jadi editor tolong ya nanti diketik ya, biar mereka tahu ya. Itu. Yang pertama itu @Anthony_Angga_. Nah, itu IG-nya saya sendiri. Oke. Kemudian yang kedua itu @Venansius_Laja. Nah, kemudian @Marcelino_Satrio. Lalu yang satunya itu @PCHE_AMBN10. Ya. Lalu untuk IG angkatan mungkin ada lagi satu masih kurang. @RILLL Real. Itu L-nya 3 terus underscore gitu. Ya nanti kalau misalnya kurang jelas nanti kan diketik ya guys. Iya, nanti ini cuma editor nanti ngetik betul. nanti. Lalu untuk IG angkatannya di bawah juga ini ya. Bawah. Ini kan bunga nanti di bawah. Dengerin. Lalu juga angkatan kita tuh juga punya TikTok. TikTok. Jadi sebagai seminaris itu kita juga update gitu. Kita enggak gaptek gitu. Iya. Jadi jangan salah sangka gitu ya. Itu katanya. TikToknya itu @arkangelis_70. Itu bisa di follow ya. Nanti ditulis ya, editor. Oke, mantap. Ya, demikian lah. Daripada nanti banyak promosi, nanti promosi ikan, promosi lele, promosi parfum, promosi kecantikan apapun itu, kita selesaikan saja video ini. Terima kasih untuk Brother Anthony atas kesanggupannya, kesediaannya untuk di talking sama kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap ataupun salah pikiran. Ya, terima kasih. 3, 2, 1, go, close the door. Ya, dengan narasumber selanjutnya. Siapa ya? Namanya bisa dijelaskan Mas Ganteng siapa namanya? Ya, perkenalkan teman-teman. Jadi nama saya adalah Dominikus Octaviandi. Biasa di seminar itu dipanggil namanya Okta. Bisa dipanggil Dom nggak? Biar kayak pemain fashion series. Nggak usah. Domini Torito. Iya. Seperti itu. Oke, Brother Okta, ya lama tidak berjumpa ya guys. Dengan apa ya guys? sangat lama, hanya beberapa detik. Ya hanya basa-basi. Oke, kita lanjut aja jangan lama-lama. Yang pertama, perkenalkan ini Brother Okta, angkatan berapa? Saya angkatan 71. Sudah berapa lama di sini? Saya kurang lebih ini tahun ketiga saya. Tahun ketiga. Just for your info, ini juga angkatan 71.
Ya, Ya. itu aja sih. Ya, terus Ya terus kalau ditanya ya, apakah ada suka duka di seminari? Loh kan kami belum tanya. belum tanya Mas. Jangan Oke. gitu lah Biar- Mas. biar Apakah tetap kita biar bisa tetap urut ya guys. Enggak gitu kan. Apa sih suka dan dukanya di seminari? Ini kita tanya beneran ya. Ini jangan langsung kan dulu, nggak seru itu namanya. Oke, lanjut aja ya. Ya jadi kalau ditanya seperti itu ya pastinya ada. Tapi kalau ditanya berapakah misalnya perbandingannya ya oke. pasti lebih banyak sukanya daripada dukanya. Apa aja sih? Ya sebutin 3 aja. Ya enggak sih Kak, kita nggak ngatur ya. Kita inget durasi ya guys. Jadi yang simpel-simpel dan emang bener-bener berkesan banget. Apa tuh? Ya kalau ini dari apa dulu? Dari duka apa suka? Sukanya sekarang. Kalau tadi kan dukanya dulu, sekarang sukanya dulu aja. Nah, Gimana? kalau sukanya yang pasti yang utama adalah saya itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya sama holy. Suci. Antara suci apa sok suci? Ya, itu beda tipis. Gitu. Kita hormati, semoga itu benar dari hati ya. Ah. Lanjut aja. Lalu yang kedua itu semakin hari saya semakin bisa merasakan ya guys, itu adalah sumber kebahagiaan dalam hidup. Wow, holy lagi guys. Dingin gitu ya dengernya. Saya aja yang panasan di sini guys. Lanjut aja. Lalu yang ketiga ini yang terakhir ya, saya bisa menjadi seorang yang rendah hati. Oh man. Hey cewek-cewek, dengerin rendah hati nih. Tapi punya Tuhan, sorry. Lanjut. Selewel. Ya ini langsung ke dukanya ya. Dukanya nggak harus dipatok ya. Ya, Oke. terserah. Nah, kalau duka yang pertama itu ya bukan duka sih, kalau adalah sebuah perjuangan. Oh. Bahwa panggilan di sini itu tidak semudahkan membalik tangan gitu loh. Tidak semudah itu Ferguson. Lanjut. Iya. Lalu apalagi ya itu? Udah. Seperti itu. Itu doang. Duka. Jadi kita bisa simpulkan sedikit ya, kalau menurut Brother Okta ini sedih atau dukanya itu bisa dibilang sebagai dibalik jadi perjuangan ya. Jadi nggak ada dukanya sih, jadi perjuangan aja. Kayak sebuah motivasi untuk tetap terus Iya, jalan. Rintangannya seperti apa kita harus Terobos ya. Oke. Terus Kok diem mas? Ya kita iya. ini ya. Ya lanjut aja lah daripada Bingung saya gini-gini itu bingung. Gini apa ini ya? Ya kami yang punya acara, kok kalian yang nuduh-nuduh, nggak usah lah. Gimana caranya? Ya guys, ini just Kan tadi sudah bilang jangan ngomongin di belakang langsung ya. Langsung ngomong di depan. Iya bener sih di depan, tapi dia kan di belakang kamera. Lanjut aja lah. Apa sih ini? Ngapain aja sih di seminari? Oke. Ya kan banyak tuh pengalaman dari suka duka ya kan. Apa yang bisa bilang pengalaman paling menarik di seminari ini apa sih? Pengalaman yang menurut saya paling menarik adalah ketika saya itu di sini tuh bisa menjalani 4S. Belum tahu ya 4S. Oh Ya, boleh dijelaskan? 4S nggak tahu ya. 4S itu yang pertama adalah Senyum, salam, sapa. bukan. Bukan Yang ya? Mariano, Oh, Yang bukan. Mariano itu ada pertama itu ada sanitas. Sanitas itu apa ya? Sanitas itu dalam secara umum itu adalah seperti kesehatan. Bagaimana mengolah pola makan, kita berolahraga, yang penting fisiknya itu kuat. Lalu yang kedua adalah tentang siensia. Siensia ini kita tidak hanya untuk belajar kayak dari buku, kita juga bisa menggunakan dari sumber-sumber dari internet atau dari majalah atau dari mana aja itu bisa. Perkembangan zaman ya. Ya, terus kan ada yang ketiga itu adalah santitas tentang kerohanian. Nah, ini adalah Ini yang penting guys. jantungnya dari seminari adalah spiritualitas dalam santitas. Di sini saya menemukan adalah ketika saya berekaristi, saya semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah sosialitas. Bagaimana hubungan saya menjalani, bagaimana hubungan saya dengan angkatan, dengan kakak kelas, Komunitas. dengan adik kelas, komunitas, dan siapa saja yang saya temui. Nah itu juga sangat penting. Jadi dirangkum dalam 4S. Di situ yang menurut saya paling menarik di seminari ini. Mantap. Jadi Yuk. hanya 4S yang menarik, nggak ada yang lain. Ya enggak guys, itu Ya. semua tercantum. Tahu? Lanjut. Menarik.
Menarik, jadi menarik semua pastinya ya, menarik semua ya. Menarik. Daripada nanti saya dikira salah ya kan. Menarik semua, dalam 4S itu tercantum semua yang diperlukan anak-anak remaja abad ini ya. Jadi kita lanjut aja ya, daripada banyak durasi. ya. Ya, ini banyak ini durasi. Bapak lanjut aja ya. Oke, bapaknya sudah gini-gini. Pamer jam dia. Ini ada jam di sini. Oh, ada ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Gini, Bapak. Kok Bapak sih. Gini, brother. Ada teman-teman itu tanya, brother. Kalau misalnya apa aja sih yang ada di seminar ini? Ngapain aja lah? Bukan apa aja, ngapain aja. Karena orang itu berpikir hidupnya doa, kerja, belajar, doa, kerja, belajar, doa, kerja, belajar. Monoton, stagnan, statis atau apapun itu. Kan nggak seru, bro. Iya. Apalagi abad-abad kayak gini itu ya, meskipun pandemi di dalam rumah ya, di rumah aja, online serba daring. Tapi kan kita juga harus bisa dibilang berkreasi ya kan, harus kreatif, Mengikuti produksi, perkembangan zaman. berkarya mengikuti perkembangan zaman ya, semua serba teknologi. Itu apa aja sih yang ada di seminar ini? Ngapain aja? Jadi yang saya ambil itu cuma satu aja. Di zaman seperti ini, apalagi pandemi, juga apalagi kita kan dalam globalisasi modernisasi ya. Jadi yang saya ambil itu satu, yaitu adalah kita harus bisa menjadi seorang seminaris yang beradaptif. Jadi kalau adaptif itu adalah kita itu mampu untuk bisa ditempatkan di mana aja. Beradaptasi gitu ya? Kondisi dan situasi pun seperti apapun gitu. Misalnya hari ini kamu misalnya harus dalam seminar kan ada namanya opus, yaitu bekerja. Nah, setelah opus kita nggak boleh langsung istirahat, kita harus tahu bahwa oh iya, aku di sini di seminar itu bukan hanya untuk bekerja, makan, tidur, doa lah. Kita terutama kayak saya itu ya, misalnya habis selesai opus ya saya lanjutkan dengan hal yang bermanfaat. Misalnya kebetulan tim kreatif untuk editing, dilanjutkan editing atau hal yang lain yang tentunya bisa membangun sikap dan nilai positif lah dalam seminar. Sekaligus mengembangkan bakat dari Mas Okta ya. Itu kalau boleh tanya, habis opus kan ya, itu laptop komputernya di opusin juga nggak itu? Ya itu kesadaran diri saja. Oh, kesadaran diri ya. Ya durasi lagi ya guys. Saya itu paling males kalau durasi ya. Oke, jadi kita bisa ngambil inti lagi ya guys. Kita ngambil inti. Apa sih intinya? Intinya harus mampu untuk Adaptasi. adaptif. Adaptif. Ya, zaman sekarang tuh penting sekali adaptasi. Ya. Ini remote AC ya guys. Ya sudah selesai ya. Daripada nanti kebanyakan durasi, kebanyakan orang gini-gini, banyak gini-gini. Oke. Ya, di TikTok. Benar. Apa sih? Gak lucu. Aduh kan kepontol. Ya, lanjut aja. Kalau lanjut kita sudahi. Jadi kita rangkum lagi bahwa kita jadi seminaris. Ya ini sebenarnya bukan buat seminaris saja sih, buat remaja, buat semua orang lah. Jadi pribadi itu yang adaptif, yang suka yang bisa beradaptasi, jangan statis, Penting untuk zaman sekarang gitu ya. Harus berani eksplor diri. Iya. Oke, Brother Okta, terima kasih atas segala kesanggupannya meskipun banyak tawa dan banyak duka, tapi kami tetap bahagia. Karena ini semua untuk Tuhan. And 3, 2, 1, go, close the door. Itu bisa barang ekstra. Harus apa? Iya, perbandingannya Ya, ada kata lagi.